Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bestnya Podcast. Perkenalkan, Ana host pada podcast hari ini, Lutfi Bayhaki dari kelas 8 SMP IT Nurul Ilmi 1 Jambi. Dan Ana sedang kedatangan dua tamu spesial di sini, dua abang-abang ganteng di sini. Ya, kita ada kenalan aja kalau mungkin ya. Ya, mungkin dari samping Ana dulu, Perkenalkan, nama Ana Fabian Putra Sulaiman. Ana siswa kelas 8 SMP IT Nurul Ilmi 1 Jambi. Info sedikit bahwa Fabian ini adalah salah satu murid teladan ya, siswa teladan di SMP IT Nurul Ilmi gitu. Ya, nah boleh di ujungnya lagi. Perkenalkan, saya Ali Akbar Hidayatullah dari kelas 8 SMP IT Nurul Ilmi Tanepura Jambi. Info lagi bahwa Bang Akbar ini ya adalah Presiden Badan Eksekutif Siswa Benar. SMP IT Nurul Ilmi 1 Jambi. Ya. Kan di sini kita kan sekolah SMP IT Nurul Ilmi nih. Ya. Mungkin kan kalau soal asiknya atau soal kesan-kesannya mungkin ada banyak mungkin di Nurul Ilmi ini kan gitu kan. Nah mungkin Ana boleh tanya lah kalau ini kan ke kalian ini kan bahwa alasan awalnya ya sebelum kalian masuk Nurul Ilmi nih cerita ini kalian tuh alasannya apa sih mau masuk Nurul Ilmi gitu? Boleh siapa duluan terserah. Ana dulunya. Ya. Kalau pribadi, Ana sendiri, Ana itu ingin menjadi penghafal Al-Quran. Nah, Ana melihat sekolah Nurul Ilmi ini alumninya tuh para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Ya, jadi Ana tuh insya Allah semoga lulus dari sini, Ana juga menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah 30 juz. Insya Allah 30 juz. Abang Akbar. Amin ya. Nah, Abang Akbar sendiri? Abang Akbar sendiri gimana nih? Kalau Ana sendiri sih, kan dulu Ana udah follow sosmednya Nuril. Terus tuh pas Ana lihat itu banyak murid berprestasi. Dan juga kebetulan salah satu teman Ana itu ada yang bersekolah di SD IT Nurul Ilmi. Dan dia punya hafalannya itu banyak gitu, juz 27 kalau nggak salah. 27. Jadi Ana juga pengen mengukir prestasi dan juga menambah hafalan Ana di Nurul Ilmi ini. Masya Allah, iya. Kalau hostnya nih, kan hostnya juga Nurul Ilmi nih. Sendiri ya juga Nurul Ilmi, iya. Alasannya apa nih kira-kira nih? Awalnya alasannya ya sebenarnya sih belum ada niatan buat masuk Nurul Ilmi sebenarnya awalnya itu. Cuman sudah ada saran dari ortu sih buat masuk gitu. Ya udah dilihat aja dulu kan, mumpung pendaftaran masih jauh juga kan, belum ada pendaftaran terbuka. Nah pas awal tahun kalau nggak salah itu ya, tahun pendaftaran itu kan, itu anak putuskan aja lah, anak berinisiatif buat masuk Nuril gitu, buat masuk Nurul Ilmi ya masuk dan ikut tesnya udah masuk, alhamdulillah masuk di Nurul Ilmi. Diterima ya. Alhamdulillah diterima. Dan juga alasannya juga ya banyak lah. Bukan dulu di SD juga hafalannya dulu juga sering hafal-hafalan. Mungkin di Nurul Ilmi ini bisa hafalannya lebih banyak lagi bisa gitu loh. Iya, bisa bertambah intinya. Nah, tadi kan soal alasan sebelum masuk nih, ya kan? Pas masuk kan pasti ya awal pertama masuk kan pengenalan lingkungan sekolahnya kan. Iya, nah mungkin setelah masuk itu kesan pertama kalian tuh apa sih waktu di Nurul Ilmi itu, waktu hari pertamanya tuh? Dari Abang Akbar aja dulu. Iya, dari Abang Akbar boleh. Kalau kesan pertama saya sih itu Nurul itu kan pasti kan PLS-nya ada bermacam-macam game dan juga kegiatan. Jadi kita bisa mengenal guru dan teman-teman terlebih dahulu. Nah pada saat perkenalan itu, Ana merasa kalau gurunya itu asik, asik dan bisa mungkin diajak berbicara gitu. Asik ya, seru juga ya. Game dan teman-temannya itu juga baik-baik gitu. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Nah, oke, kalau Abang Fabian sendiri gimana? Kalau menurut Ana pribadi, kalau awal masuk pertama Nurul itu kan ada tes hafalan Al-Quran. Iya. Nah, kesan Ana tuh kan pingin jadi hafalan Al-Quran, jadi itu hafiz Al-Quran. Nah jadi Ana tuh senangnya kesannya tuh karena tes awalnya tuh sudah mulai dengan Al-Quran. Jadi hingga akhir insyaallah lulus tuh pun penghafal Al-Quran. Masya Allah.
Iya iya iya, oke. Tadi soal kesannya tadi kan. Nah, kalau kesan kan, kesan pertama masuk Nurul kan macam-macam nih. Tadi kan ada serunya, terus hafalan juga. Hafalan juga kan. Nah, mungkin ada perbedaan jauh banget sih kalau misalnya kalian dari SD sampai dan SMP ini ada perbedaannya kah? Akak sekolah di mana waktu itu? Waktu SD? Oh, kalau anak sekolah negeri. Ya, anak sama sekolah negeri ya. Sekolah negeri ya. Kalau anak beda, anak sekolah yang swasta. Swasta, ya swasta ya. Tapi perbedaannya terasa feel-nya dapat feel perbedaannya dibandingkan yang dulu atau sekarang gitu. Meskipun sama-sama swasta, tapi kayak kalau di Nur ini ibadahnya sama hafalan itu lebih ditekankan. Oh. Dibanding sekolah saya yang lama. Sekolah yang lama. Lebih ditekankan ibadah-ibadahnya di yang lainnya. Nah, kalau Pak ini pasti feel-nya dapat ya dari negeri, feel-nya kerasa banget dari negeri. Pasti. Anak-anak juga pasti negeri kan, negerinya dari swastanya juga tidak dekat ini gitu. Nah, itu sangat terasa apalagi dari segi pembelajaran agama dan hafalan-hafalan Al-Qur'an itu pasti sangat jauh bedanya. Sangat jauh perbedaan ya. Iya. Mungkin dari situ saja sudah nampak. Ana pribadi ya, walaupun sama-sama negeri ya. Kan dulu Ana kan hobi banget tuh kalau main game kan, main game buka suka sosmed, pokoknya intinya main HP lah intinya gitu kan. Dan mungkin hafal-hafalan itu nggak terlalu sering dan paling kadang-kadang gitu kan. Sibuk main game ya. Sibuk main game benar. Iya, fokus main game terus. Jadi pas masuk Nurul perbedaannya kerasa banget bahwa mungkin di sini hafalannya lebih banyak, terus ibadah-ibadahnya juga makin meningkat lah, kerasa gitu. Jadi lebih fokus hafalan, gamenya yang penting masih bisa dibagi waktu lah intinya antara main game sama ininya gitu. Hafalannya. Nah tadi kesan-kesan, alasan dan perbedaannya kerasa ya udah kan tadi kan. Nah kalau ininya kan di Nurul pasti nggak kosong pastinya ya kan. Pasti nggak kosong. Pastinya nggak kosong, nama sekolah pasti ada gurunya. Nah gurunya nih kan macam-macam nih. Kalau gimana sih guru-guru di Nurul ini nih? Apakah ada yang asik-asik, seru-seru, yang tahu ya pokoknya gimana lah. Kalau guru-guru di Nurul Ilmi itu ya pertama asik-asik, seru, bersahabat, tentunya tuh bisa diajak bercanda dalam waktu istirahat. Bisa diajak bercanda waktu istirahat, ya. Jadi intinya asik gurunya ya, bisa itu. Nah kalau misalnya nih Akbar gimana nih? Mungkin kalau kayak guru-gurunya atau mungkin guru favorit, mungkin ada guru favorit nih, pasti di sekolah-sekolah kan pasti ada guru favoritnya ya. Iya. Kalau dibilang ada guru favorit sih mungkin enggak, karena semua guru Nurul itu bisa dibilang memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengajarkan muridnya. Jadi kan juga mereka juga masing-masing hebat semua kan. Iya. Jadi kalau misalnya disurvey deh, Ana bingung sih. Ya, kalau bingung yaudah tipe aja deh, tipe ininya, tipe guru favoritnya itu gimana? Kalau Ana tipenya mungkin yang bisa dekat dengan muridnya. Bisa dekat dengan muridnya. Terus juga yang pembelajarannya unik, mungkin kayak melalui nonton film dan sebagainya gitu. Nah, sebagainya ya oke. Oke, tadi soal guru-guru ya guru favorit, guru-gurunya ya asik-asik tadi intinya ya, dan juga bisa diajak bergaul lah intinya gitu kan guru-gurunya. Nah, selain guru-guru pasti ada murid-muridnya, ya itu teman-teman ya sih kan. Ini teman-teman ya kan. Iya. Nah, kalau teman-temannya gimana nih? Teman-temannya nih kan, atau mungkin sifat-sifat di sini gimana gitu teman-temannya gitu. Masing-masing sifat manusia kan berbeda-beda, terutama sifat teman. Apalagi teman sekelas. Nah, itu ya, teman sekelas Anda tuh macam-macam tuh sifatnya. Ada yang usil, ada yang asik, ada yang pendiam, ada yang pintar, ya banyak lagi kan. Nah, banyak tuh bermacam-macam intinya kan. Nah, tapi karena bermacam-macam ragam sifat-sifat manusia atau sifat-sifat teman, disitulah muncul rasa persaudaraan, muncul antar teman. Disitulah kita berteman. Jadi semakin dekat ya. Dan tumbuhnya persatuan, persatuan. Iya. Kalau teman-teman Akbar gimana ini? Sama, banyak usil, banyak nakal, terus ada yang baik. Jadi kalau usil nakal itu dalam sebatas wajar gitu kan. Iya. Mungkin cuma kayak iseng dikit. Iseng ya. Yang banyak juga banyak, yang baik juga banyak gitu. Kayak mungkin sering berbagi makanan. Iya, bisa berbagi makanan. Kalau belajar kan bisa belajar bersama juga. Iya, apalagi teman-teman pintarnya kan. Iya, teman-teman pintar. Yang penting nggak mau nyontek aja ya udah. Nggak boleh nyontek lebih. Tetap tapi kerja sama udah kan gitu.
Ya, oh iya, kalau tadi kan, ketinggalan tadi hafalan ya. Tadi kan hafalan Al-Qur'an kan, nambah meningkatkan hafalan Al-Qur'an di sini kan. Benar. Nah, tadi mau lanjutin yang hafal Al-Qur'an itu, by the way udah juz berapa nih? Kalau aku pribadi, alhamdulillah sudah masuk juz 27. Juz 27, Masya Allah. 3 juz berarti udah hafal? 3 juz? Alhamdulillah. 39, 28? Masya Allah. Nah, Akbar gimana nih? Bang Akbar nih, so presidennya nih. Kalau Ana alhamdulillah baru juz 28. Juz 28, baru juz 28. Apa juz 28? Baru masuk juz 28. Baru masuk juz 28. Oh iya. Kalau Ana sendiri ya sama sih juz 28 sih. Udah masuk juz 28 intinya ya. Ya wajar lah murid teladan ya. Wajar banget ya. Aduh, ya tadi soal hafalan program selain hafalan kan pasti banyak lagi kan di Nurul Ilmi itu. Nurul Ilmi banyaklah program-program yang ada di sini gitu. Yang menarik gitu kan? Ya, yang menarik kan intinya kan. Mungkin yang kalian suka itu program-programnya tuh di Nurul Ilmi itu apa aja sih? Kalau mungkin boleh disebutin satu atau lebih boleh. Program disukai. Ya boleh silakan. Enggak apa-apa. Ya kalau anak pribadi, anak tuh kan ingin menjadi penghafal Al-Qur'an, menjadi hafiz Quran. Anak tuh senang program yang paling anak suka itu di Nurul Ilmi itu program wisuda Quran yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Setiap 1 tahun sekali. Dengan adanya wisuda Al-Qur'an itu, anak akan mendapatkan ataupun bisa mempertajam hafalan Al-Qur'an anak. Mempertajam hafalan Al-Qur'an. Kalau ini ikut antum? Insya Allah ikut. Insya Allah kan emang ikut gak sih? Kan emang ikut gak sih? Jadi by the way tadi kan sudah lewat. Kalau sudah Al-Qur'an kan uji publik udah lewat kan? Iya. Alhamdulillah. Tinggal tahap terakhir. Ya, tinggal sertifikat itu sudah di tangan gitu kan, sudah di tangan. Tinggal isi nama sama gelar. Tinggal nilainya doang udah kan gitu. Itu aja lulus. Amin. Berapa juz hari ini tahun ini? Alhamdulillah 2 juz. Masya Allah 2 juz. 2 sertifikat langsung dipegang nanti tuh. Iya, Masya Allah ya. Terus kan sampai nanti 30 juz insya Allah 30 juz kan, nanti 30 juz kan. Ya, ntar 28 juz langsung. Sertifikat. Dalam setahun 28 juz kan? Udah pesawat. Bisa jadi. Kalau niat gitu kan. Ngecit apa gimana nih? Lanjut Kalau aku pernah ke programnya yang paling disukai. Kalau anak sendiri sih, karena sukanya itu program ekskul, ekstrakurikuler. Benar. Itu di program itu kita bisa mengasah bakat kita masing-masing. Sehingga kita dapat mengukir prestasi dan membanggakan kita sendiri, nama sekolah dan juga orang tua kita. Iya. Jadi kan juga berguna untuk masa depan kan bakat kita masing-masing. Daripada dianggap ortu kan ntar nggak punya bakat sih selama sekolah nggak pernah punya bakat gitu kan. Iya, Masya Allah. Dan ekstrakurikuler yang diikutin apa? Itu ikut speech ya, bahasa Inggris, IPA, sama Scrabble. Berarti 2 pelajaran semua ya tuh. Iya, IP ya. Berarti oke. Ya, nambah bakatnya nanti kan speechless speech gitu kan. Speech ya, berpidato. Maksudnya kebelibet nih. Nah, oke, tadi program-program yang kalian sukai itu tadi ya. Iya. Nah, mungkin ngasih program yang kalian sukai gitu kan, sebagai host kan di sini. Program ya. Kalau soal program di Nurul Ilmi dulu tuh kita sesuai tahun pelajaran aja deh. Pelajaran 2019-2020 itu waktu itu kan ada yang namanya Duta Bahasa. Duta Bahasa. Ya, program Duta Bahasa pasti pada tahu lah nih. Tahu. Ya. Dan waktu itu kan program Duta Bahasa nih ya namanya Duta Bahasa kan, ini pasti tetap berbahasa gitu kan. Dan waktu itu sempat dipilih di kelas bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Lumayan dapat pelajaran banyak dari kelasnya itu kan bahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi materi-materinya banyak gitu tuh yang udah didapetin. Dan mungkin kalau sekarang ya program sekarang apa ya? Bingung juga. Mungkin Duta Bahasa mungkin masih kan. Kalau misalnya Duta Bahasa nggak apa-apa, alhamdulillah dong. Tapi untuk sekarang mungkin BPI udah alhamdulillah lumayan suka lah ke program sama dengan kayak tahun lalu kan namanya PI Plus, cuman sekarang namanya berubah gitu kan. Bina Pribadi Islam. Ya intinya gitulah kan, nanti ada kayak materi-materi yang bisa didapetin gitu kan dari BPI itu gitu kan. Kemarin sempat daring pakai Zoom. Sekarang mungkin sudah masuk sekolah bertatap muka BPI. Ya, sudah bertatap muka. Nanti kayak ada ngumpul-ngumpul event nanti apa gitu buat ya intinya gitulah ya. Ya, program. Ini kan kita udah 2 tahun nih di Nuril. 2 tahun. Kira-kira itu ada pengalaman menarik gak gitu? Pengalaman menarik. Ayo, enggak apa-apa. Terserah nggak apa-apa kok. Ayo dari
dari Masih aja. sendiri. Jangan tidak. Boleh duluan. Silakan. Pengalaman ya. Nah, Pengalaman apa aja ya? Kok bingung ya? yang seru deh, yang seru. Apa yang paling Seru ya. berkesan gitu? Mungkin Yang dari kelas seru. 7 atau kelas 8. Ya paling kayak kunjungan pernah kan, kunjungan edukasi. Lumayan apa ke panti asuhan waktu itu pernah ya kan, kunjungan edukasinya, nyumbang terus gitu, terus pelajarin apa sih yang bisa kita ambil di kunjungan edukasi tersebut gitu. Jadi ya pengalamannya lumayan seru lah intinya gitu. Nah, kalau Abang Akbar sendiri gimana nih? Kalau saya itu mungkin kemah. Oh ya, di pramuka. Candika. Ya, Iya, pramuka ya. Kebetulan juga anak ikut Iya. pramuka. Ana belum sempat pergi. Ya, Jadi itu kan kemah selama 3 hari. selama 3 hari. Besok baru pulang. Jadi kan nih pulang. lumayan nambah teman juga, Ya. nambah pengalaman. Ya gitu, ketemu teman-teman lain lah. Itu teman lain dari sekolah lain juga. Gitu. Kalau Bang Fabian nih, Nah, ayo siap. Kalau Ana sendiri dari program JSB tahun lalu. JSB. JSB. Oh iya, Ana kan JSB. baru pertama kali mengikuti JSB dan kebetulan pas SMP juga kan. Nah, jadi Ana tuh mengikuti waktu itu kalau nggak salah lomba Olimpiade IPA. Olimpiade IPA. ya. Dari Olimpiade IPA tersebut Ana dapat ya pertama dapat kawan. Ah, ya jelas. Soalnya rame kan. Nah, Iya. dan yang kedua ya menambah wawasan, menambah ilmu, Iya, menambah ilmu IPA kan. Iya. Disitulah. Oh iya, ngomong soal JSB nih kan. JSB kemarin tahun ikut apa aja IPA ya? Iya. Antum ikut. Anak agak ikut analisis. Oh iya OSIS ya, iya dari dulu OSIS ya. Kalau Ana apa ya? Bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Bahasa Inggris, lomba bahasa Inggris gitu kan. Ya intinya banyak lah pengalaman yang udah Seru. kita. Ya seru. Seru kan. Selama Kan- hampir 2 tahun ini pasti udah banyak lah yang kita pelajarin gitu Benar kan. sekali. Nah jadi sama kita hampir 2 tahun ini, ya paling ibadah meningkat. Itu sangat meningkat. Pasti. Pastinya Kan? meningkat, Sangat- ya. Sangat ditekankan. Sangat ditekankan ya, apalagi ini sampai jadi siswa teladan terbaik, ya, siswa teladan. terbaik ya, udah berapa kali jadi siswa. Alhamdulillah 2 kali berturut-turut. Alhamdulillah berturut-turut ya, saya menyimak yang Semoga kita bisa nyusul. amin ya gitu, ibadah-ibadahnya juga ya, hafalan gitu kan. Nah, terus mungkin pelajaran-pelajaran juga yang bisa kita ambil di Nurul ini mungkin gitu kan. Banyak. Iya mungkin, dan pelajaran yang kalian sukain apa sih di sini? Ngomong pelajaran nih, soal pelajaran. Pelajaran ya. Nah, ya Bang Akbar, Iya. silakan. Kalau pelajaran anak itu mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Soalnya kan juga nyambung sama ekskul Iya, yang memang anak ikut. ambil kan. Iya. Kalau antum nih, Karena tuh orangnya suka hitung-hitungan sama menambah kayak Hitung-hitungan? alam, tentang alam. Oh, Jadi anak tuh alam. suka kayak IPA. IPA kan ada hitungan juga, Iya, ada alamnya tentang berfisika gitu kan. MTK TK. dan juga bahasa Indonesia ya tentunya. Iya. Walaupun- itu tiga pelajaran utama gitu. Gila, IPS keren. juga dalam tuh. Ya, IPS. Kan soalnya soal Iya. alam. IPS juga dalam gitu. Iya, ada alamnya kan ya. Kalau Ana sendiri ya, sebagai host mungkin kayak bahasa Inggris Sama nah, berarti gitu ya. ya TIK apalagi mungkin kayak komputer gitu kayak ya pokoknya tentang teknologi itu, jadi kayak tahu lah gitu, belajar dari TIK gitu kan. Dan Saya juga YouTuber kan. Iya, YouTuber. Iya, YouTuber ya. Jadi ya gak apa-apa lah gitu. Kenapa soal ngetik lagi gitu kan, mungkin gitu kan, ketika belajar ngetik, Corel Draw juga kan, gambar-gambar gitu ya. Tapi ini mungkin Anda mau pertanyaan pribadi. Nah, Nah, pertanyaan pribadi nih. Pengalaman host kan sebagai YouTuber dan juga sekolah di Nuril nih. Itu kira-kira itu bagian waktu ngonten sama belajar itu gimana? Apakah ada waktu tertentu atau gimana? Pembagian semenjak daring ya, kalau Ana waktu itu awalnya sih belum 100% sih buat ngelakuin YouTube itu, belum 100% karena masih mungkin terganggu kan. Waktu itu mulai lagi waktu bulan November. Itu juga waktu dekat-dekat ujian juga kan. Ya jadi ya paling jarang-jarang lah, kayak kalau misalnya mau ngonten, kalau misalnya nggak mau ngonten gak usah ngonten gitu. Jadi nggak ada waktu tertentu. Iya, cuman waktu mulai kalau nggak salah Februari itu sudah mulai ada niat lah buat ngonten, mumpung waktu itu masih mumpung ada waktu luang buat bikin ya. Biasa sehari bisa bikin 6 video kan, buat video 6 video berturut-turut kan gitu kan. Jadi ya usahakan setiap hari ada video buat ditonton oleh para viewers di sini gitu kan. Ya gitu. Jangan lupa subscribe makanya. Nah, tapi kan ini kan sekolah sudah ya Udah boleh masuk. tatap muka kan. Iya. Nah, itu pembagian waktu konten sama belajar Lumayan susah, mungkin dari kita kan pulang sekolah nih. Pulang sekolah
pasti capek Iya, ya. pasti. Iya, pembagian Ana juga waktunya juga ribet, belum lagi proses editingnya. Nah, mungkin Ana sedang vakum dulu YouTube ya, sedang berhenti dulu sebulan ya dari awal Maret kemarin mungkin sampai akhir Maret, tapi April insya Allah udah mulai lagi. Gara-gara hujan juga. Gara-gara hujan juga, itu faktor hujan juga. Semenjak di rumah banyak materi yang kurang masuk, jadi ya mungkin fokuskan belajar dulu sih yang lebih penting gitu. Iya. Ya, jadi ya itu tentang yang asiknya belajar di Nuril ini. Ya, mungkin banyak pengalaman sudah lewatin ya. Macam-macam dah gitu. Dan ya segini aja mungkin udah. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ada pertanyaan lagi? Karena udah gak ada. Karena enggak banyak. Kalau Mas ya, Pengalaman sebagai OSIS lah, pengalaman sebagai OSIS. Pengalaman sebagai OSIS. Pengalaman sebagai kan OSIS. antum kan Iya. tua OSIS lah. Iya, intinya kita udah jadi presiden sekarang, bahasanya sebagai presiden sekarang. Pengalaman. Kalau di saya mau pengalaman sih, kita mendapat pengalaman berorganisasi tentunya. Organisasi. Terus juga mungkin kita dapat bekerja sama gitu. Pelatihan bekerja sama dengan orang lain. Iya. Sama lain. Iya. Jadi lebih lebih mudah gitu bersosialisasi jadi yang gitu. Ya, sanggup tapi kan? Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup ya. Insya Allah bisa Iya, membagi kalau waktu. pengalaman antum gimana kan antum juga salah Jago satu OSIS nih. anggota BES nih kan di sini kan? Iya. Terutama ya kan anak kan jadi menteri lah di dalam organisasi. Menteri. Ya bahasanya menteri. Jadi udah jadi ke negara nih. Sekolah. Iya. Nah, kalau menteri-menteri itu kan punya anggota-anggotanya. Anggota, ya. Kebetulan anggota-anggota nih banyak orang yang belum anak kenal. Iya. Nah, dari anggota tersebutlah anak kenal mereka. Jadi hubungan sosialisasi antar teman tuh jadi lebih luas karena luas, adanya iya. organisasi tersebut. Sama Lebih banyak ya, kenal ya dia. ya, banyak kenal yang sama kawannya. anggota-anggotanya gitu kan. Iya. Ya gitulah ya, banyak sudah yang mengikuti. kita alami. Ya sudah dialamin sama hampir 2 tahun, mungkin setahun ke depan lagi masih ada lagi Masih ada gitu lagi. kan. Ya. Oh ya, kan sudah tadi kita udah tanya-tanyakan tadi, mungkin ada closing statementnya mau diberikan atau ya antara siapalah gitu. Statement. Jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita kita, karena kita tidak akan pernah tahu jalan apa yang akan disiapkan Allah untuk kita. Nulis. Masya Allah, manjat jawab janda. Intinya, Ayo sekolah di Nurul Ilmi. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nurul TV.